Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menurwati, mahasiswi UMRI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Nah, di sini saya mendapatkan tugas mata kuliah manajemen pasar tentang materi yaitu menentukan strategi produk. Nah, pentingnya produk adalah inti merek yang hebat adalah produk yang hebat. Produk adalah elemen kunci dari penawaran pasar. Selanjutnya, pemimpin pasar biasanya menawarkan produk yang bermutu tinggi yang memberikan nilai pelanggan yang dibutuhkan. Definisi produk. Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada konsumen atau pelanggan berupa barang, jasa, ataupun yang lainnya. Tingkatan produk yaitu produk potensial, produk tambahan, produk yang diharapkan, produk dasar, dan manfaat inti. Klasifikasi produk. Pemasaran mengklasifikasi produk berdasarkan yang pertama yaitu ketahanan atau durabilitas, yang kedua perwujudan, yang ketiga kegunaan. Selanjutnya yaitu pemasar menggolongkan 3 kelompok menurut ketahanan dan perwujudannya. Yang pertama, barang-barang tahan lama. Kedua, barang-barang tidak tahan lama. Ketiga, jasa. Klasifikasi barang konsumen yaitu kita di sini memilah-milah sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang pertama, barang sehari-hari. Barang sehari-hari itu meliputi barang kebutuhan pokok, barang impulse atau dibeli tanpa perencanaan. Ketiga, barang darurat, dibeli saat mendesak saja. Kedua, barang belanja, barang homogen. Homogen itu seperti kualitas serupa, harga cukup berbeda. Selanjutnya yaitu barang heterogen. Semisal fitur dan jasa berbeda lebih penting dari harga. Ketiga, barang khusus atau specialty goods, mempunyai karakteristik dan identifikasi merek yang unik dan cukup banyak pembeli yang meminati yang ingin membeli khusus. Keempat, barang yang tidak dicari, barang yang tidak dikenal ataupun tidak terpikirkan oleh pembeli. Selanjutnya, klasifikasi barang industri. Yang pertama, bahan suku cadang, barang yang seluruhnya menjadi bagian dari produk produsen seperti bahan mentah, bahan dan suku cadang manufaktur. Yang kedua, barang modal, barang tahan lama yang memfasilitasi pengembangan dan pengelolaan produk jadi seperti instalasi dan peralatan. Yang ketiga yaitu layanan, bisnis dan pasokan, barang dan jasa jangka pendek yang memfasilitasi pengembangan dan pengelolaan produk. Selanjutnya yaitu diferensiasi. Agar dapat dijadikan merek, produk harus didiferensiasikan terlebih dahulu. Terdiri dari diferensiasi bentuk, misalnya yaitu bentuk produk, fitur produk, penyesuaian, kualitas kinerja, kualitas kesesuaian, ketahanan, keandalan, kemudahan perbaikan, daya, dan desain. Selanjutnya yaitu diferensiasi jasa. Yang pertama yaitu kemudahan pemesanan, yang kedua pengiriman, yang ketiga instalasi, yang keempat yaitu pelatihan pelanggan, yang
kelima, pemeliharaan dan perbaikan. Yang keenam, pengelolaan. Selanjutnya, sistem dan bauran produk. Sistem produk, kelompok barang yang berbeda tetapi berhubungan dengan dan berfungsi dengan cara kompetitor, seperti lini smartphone, box, atau kamera. Bauran produk yaitu kumpulan semua produk dan barang yang ditawarkan untuk dijual oleh penjual tertentu, terdiri dari lebar, panjang, kedalaman, dan konsistensi. Analisis lini produk. Di sini penjualan dan laba. Pemasar harus mengetahui penjualan dan laba setiap item dalam lini produk mereka. Item mana yang bisa dipertahankan, dipanen, ataupun diinvestasi. Yang pertama, produk inti. Produk inti tersebut adalah volume penjualan tinggi dipromosikan besar-besaran dengan margin yang rendah. Selanjutnya, produk dasar, volume penjualan rendah tanpa promosi, marginnya tinggi. Selanjutnya, yang ketiga, produk khusus volume, yaitu penjualan rendah, promosi besar-besaran. Yang keempat, barang sehari-hari, volume tinggi, kurang promosi, dan marginnya juga tinggi. Selanjutnya, analisis lini produk, yaitu profil besar. Manajer lini harus meninjau bagaimana lini itu diposisikan terhadap para lini pesaing maksudnya. Yang pertama yaitu peta produk, memperlihatkan item pesaing, kemungkinan lokasi untuk item baru, dan segmen pasar. Terus perpanjang lini produk. Perusahaan ingin memperpanjang lini produk dengan tujuan yang pertama, menciptakan lini produk untuk mendorong penjualan ke atas. Yang kedua, menciptakan lini produk yang memfasilitasi penjualan silang. Yang ketiga, menciptakan lini produk yang terlindung dari peningkatan dan penurunan kondisi ekonomi. Yang pertama, perpanjangan ke bawah pasar. Yang kedua, perpanjangan ke atas pasar. Yang ketiga, perpanjangan ke dua arah. Selanjutnya yaitu pengisian lini. Motif pengisian lini yang pertama, menghasilkan laba tambahan. Yang kedua, memuaskan keluhan atas banyaknya produk hilang. Yang ketiga, berusaha menggunakan kelebihan kapasitas. Yang keempat, berusaha menjadi perusahaan lini penuh terkemuka. Yang kelima, berusaha menambal lubang untuk menyingkirkan pesaing. Selanjutnya yaitu berlebihan apabila mengakibatkan kanibalisasi produk dan kebingungan pelanggan. PO branding. Pemasaran sering menggabungkan produk mereka dengan produk dari perusahaan lain dengan berbagai cara. Yang pertama, CO branding. Dua atau lebih merek terkenal digabungkan menjadi satu produk bersama ataupun dipasarkan bersama dalam beberapa cara. Terus selanjutnya yaitu kelebihan utama CEO branding. Yang pertama, produk dapat diposisikan secara meyakinkan melalui kelebihan berbagai merek lainnya. Selanjutnya yaitu membuka peluang tambahan bagi konsumen dan saluran baru, mampu mengurangi biaya peluncuran produk. Nah, selanjutnya yaitu sarana berharga untuk mempelajari konsumen dan bagaimana perusahaan lain mendekati mereka. Contoh SEO branding
Toy, lalu KitKat, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, pengemasan, pelabelan, jaminan, dan garansi. Yang pertama yaitu pengemasan. Semua kegiatan merancang dan memproduksi wadah untuk sebuah produk. Selanjutnya yaitu pelabelan. Nama merek dan sejumlah informasi untuk mengidentifikasi produk, memperingkat produk, mengembangkan produk, dan mempromosikannya. Selanjutnya yaitu jaminan. Pernyataan resmi kinerja produk yang diharapkan oleh produsen. Selanjutnya yaitu garansi. Pernyataan yang digunakan untuk mengurangi resiko anggapan pembeli. Sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Maaf apabila banyak kekurangan. Baiklah, saya tutup. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ingin ada yang ditanyakan, silahkan komentar di bawah. Akan saya coba menjawab dengan sepengetahuan saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.